Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang dijadikan sebagai prediksi ujian satuan pendidikan tahun 2021. Setidaknya terdapat 15 soal yang tersebar mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Ini adalah soal nomor 1. Bentuk soalnya adalah kita diminta mencari bilangan kuantum dari informasi yang diberikan di soal. Nah, soal yang diberikan di situ ada unsur magnesium memiliki nomor massa sebanyak 24, kemudian memiliki 12 neutron. Nah, dari sini kita diminta untuk mencari bilangan kuantumnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama kita harus membuat simbol atomnya dulu. Mg, sebentar ya, kita agak ke bawah sebentar, agak ke sini aja. Mg, nomor atomnya adalah 12, nomor massanya 24. Kalau ini kita konfigurasi, boleh menggunakan Ne, terus berakhir di 3s2. Artinya, yang kita cari adalah bilangan kuantum di sini. N-nya adalah 3 dari kulit, L-nya adalah 0, karena dia berhenti di sekulit S, harga M-nya, karena dia hanya memiliki kotak 0, pasti nilainya adalah 0. Sedangkan S-nya, karena ada 2 elektron, satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah, nilainya menjadi min setengah. Sehingga untuk soal ini, jawaban yang paling benar adalah yang mana ya? Yang B gitu ya, yang ini. Nah, itu untuk soal nomor 1. Bagaimana untuk soal nomor 2? Sekarang kita lihat bentuk soal nomor 2. Nomor 2 adalah berhubungan dengan laju reaksi. Kita disuruh mencari persamaan lajunya jika ada data seperti itu. Insya Allah ini mudah mencarinya. Misalkan kita mau mencari ordernya X, berarti kita gunakan data Y yang sama, berarti ini dan ini. Ini ke sini adalah 3 kali. Ini ke sini juga 3 kali. Berarti 3 pangkat X itu sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 1. Untuk mencari yang Y, berarti kita gunakan ini yang sama. Ini sama. Terus ini ke sini adalah 4 kali. Ini ke sini juga 4 kali. Berarti 4 pangkat Y itu sama dengan 4. Artinya Y-nya sama dengan 1. Karena X-nya 1, Y-nya 1, persamaan laju yang mungkin adalah yang D. Nah, jadi enak kalau kita mencari persamaan laju seperti ini. Mudah banget gitu ya. Itu untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut yang nomor 3. Untuk yang nomor 3 adalah masalah kesetimbangan kimia di bagian pergeseran kesetimbangan. Perintahnya di soal di situ adalah kita disuruh mencari atau memproduksi gas klorin dalam jumlah yang besar. Gas klorin itu ada di sebelah kanan. Artinya reaksinya diminta geser ke kanan. Terus di sini ada entalpi bertanda positif. Berarti suhunya itu harus naik karena bergeser ke endotermik. Kemudian perbandingan molnya, di sini molnya 1, di sini ada 2. Agar geser ke mol yang lebih banyak, itu berarti volumenya harus besar. Kalau volumenya harus besar, berarti nanti tekanannya harus kecil. Kita cari yang tekanannya kecil dan suhunya dinaikkan. Berarti jawabannya yang C. Itu untuk soal nomor 3. Sekarang kita masuk di nomor 4. Untuk nomor 4, ini hanya sebatas menentukan tipe reaksi pada turunan benzena. Yang direaksikan adalah benzena dengan asam sulfat. Asam sulfat itu termasuk asam yang kuat sehingga dia bisa masuk membentuk gugus ini. Gugus SO3H. Bersifat asam,
dikenal sebagai asam benzena sulfonat. Nah, mana yang ada asam benzena sulfonatnya? Berarti hanya ini aja, sehingga jawabannya adalah yang E. Jadi kita tinggal memperhatikan ini ya, gugus apa yang mau dimasukkan. Reagennya apa, gugus apa yang masuk, kita bisa menentukan tipe dari reaksi substitusi pada benzena. Itu untuk nomor 4. Selanjutnya untuk nomor 5. Untuk nomor 5 ini, kita diminta untuk mengidentifikasi jenis karbohidrat berdasarkan hasil analisis. Misalkan ini, kalau dengan molis membentuk warna ungu, itu adalah ciri dari karbohidrat. Dengan benedik menghasilkan warna merah juga dari karbohidrat. Lah yang spesifik itu di sini. Ada iodin menghasilkan warna coklat. Yang bisa menghasilkan ini adalah dalam bentuk polisakarida, yaitu dalam bentuk glikogen. Sehingga jawaban nomor 5 adalah glikogen. Lanjut untuk nomor 6. Nomor 6 ini juga masih dalam bab makromolekul, namun di bagian protein. Yang diminta di situ adalah bahan berprotein, mengandung benzena, tapi tidak mengandung belerang. Cirinya bagaimana mencarinya, anak-anak? Kalau untuk mendeteksi protein, kita gunakan reagen Biuret, itu ya, yang bisa menghasilkan warna ungu. Jadi yang ungu-ungu ini adalah ciri dari protein. Kemudian kalau santoproteat itu digunakan untuk mendeteksi cincin benzena, warnanya jingga. Berarti ini. Ini ada jingga, tapi bukan protein, berarti kita tidak masukkan. Sedangkan untuk timbal asetat itu digunakan mendeteksi keberadaan unsur belerang yang warnanya hitam. Kalau hitam berarti ada belerangnya, hitam berarti ada belerangnya. Lah yang diminta di soal ini tidak mengandung belerang, tapi mengandung benzena, berarti adalah data yang nomor 5. Sehingga jawabannya yang E. Sudah untuk mendeteksi jawaban yang model begini. Sekarang kita masuk yang nomor 6. Yang nomor 6 ini terkait dengan bentuk molekul. Nah, dari 4 gambar itu mana yang benar? Itu ya anak-anak ya. Diketahui ada pH 3. Nah, kalau kita sudah sangat mahir anak-anak, pH 3 itu atom pusatnya P memiliki 5 elektron valensi. Di sini ada H, di sini ada H, di sini juga ada H. Berarti dia memiliki pasangan elektron bebas 1. Sehingga kalau digambar, bentuknya persis seperti ini. Karena ada elektron bebas 1, ini tidak bisa dinolkan vektornya dengan ikatan yang lain, sehingga dia bersifat polar. Data yang nomor 1 ini benar. Kalau 1 benar, nomor 3 pasti benar. Kita tinggal ngecek yang nomor 2. Ada Si. Si itu segolongan dengan C. Berarti dia juga memiliki 4 elektron valensi. Ini H, ini dengan H gitu ya. Ini dengan H, ini juga dengan H. Nah begini. Keempat-empatnya dipakai perikatan 1, 2, 3, 4. Berarti bilangan koordinasinya adalah 4. Kalau 4 bentuknya tetrahedral, berarti ini benar, sifatnya juga nonpolar. Berarti ini datanya benar. Bagaimana data yang keempat? Di situ ada H2S. S itu valensinya 6. Dia berikatan dengan 2 atom H. Begini ya. Ada 4 bilangan koordinasinya. 1, 2, di sini ada 3, di sini ada 4. Tapi dia punya 2 elektron bebas, sehingga bentuknya adalah visip dan bersifat polar. Artinya, pada data yang diberikan ini semuanya benar. Nah, hati-hati ya untuk menentukan geometri dan polaritasnya. Itu untuk soal nomor 7. Sedangkan untuk soal nomor 8, kita diminta untuk menganalisis kecepatan suatu reaksi gitu ya. Option ABCD ini nggak usah ditentukan, nggak apa-apa. Nah,
faktor-faktor yang mempengaruhi laju itu ada 4, anak-anak. Ada perbedaan luas permukaan, ada perbedaan suhu, perbedaan konsentrasi, kemudian satu lagi yaitu penambahan katalisator. Namun kalau kita lihat di data ini, itu hanya 3 yang berpengaruh, yaitu ada perbedaan luas permukaan, ini bongkahan, ini serbuk, kemudian ada perbedaan suhu, kemudian juga ada perbedaan konsentrasi. Sekarang kita lihat data yang pertama. Percobaan 1 dan 2 dipengaruhi oleh luas permukaan. Nah, kita lihat, kalau luas permukaannya berbeda, berarti suhunya, konsentrasinya sama. Ini 27, ini 27, suhunya sama. Ini 0,5, 0,5 sama. Yang berbeda adalah luas permukaannya, sehingga data yang ini adalah benar. Percobaan 4 dan 5 dipengaruhi perbedaan konsentrasi. 4, suhunya sama, luas permukaannya sama, ini 0,5, ini 1 M. Berarti luas permukaan tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah konsentrasi. Ini pasti benar ya. Nah, bagaimana laju tercepatnya? Apakah yang data nomor 5? Nah, kita lihat anak-anak. Suhu itu dominan terhadap laju reaksi. Semakin tinggi suhu, laju makin tinggi. Nah, ini suhunya paling tinggi 37. Konsentrasinya paling besar lagi. Terus ini luas permukaannya juga paling besar. Sehingga ini memungkinkan lajunya yang paling. Sehingga jawabannya 1, 2, 3, 4. Itu yang nomor 8. Yang nomor 9 sekarang. Yang nomor 9 ini berhubungan dengan deret kereaktifan logam atau deret volta. Cara mengerjakannya, anak-anak, kita pertama harus mengurutkan dulu. Logam mana yang paling kiri, logam mana yang paling kanan. Berdasarkan data ini, data potensial elektrodenya itu. Semakin negatif berarti dia makin kiri. Berarti E ada di paling kiri. Di kanannya E itu ada A. Gitu ya. Terus ada C. Terus ada B. Dan yang paling kanan adalah D. Berarti logam yang paling reaktif adalah logam E. Sedangkan yang paling tidak reaktif adalah logam D. Kita lihat yang pertama dulu. Logam A, B, C, dan E mampu mendesak ion D2+. Karena D2+ adalah yang di paling kanan, paling tidak reaktif, berarti dia bisa didesak oleh ion-ion yang di kirinya. Berarti yang ini jawabannya benar. Ini juga pasti benar. Logam A tidak mendesak E2+. Nah, kita lihat A ada di kanannya E. Kalau di sebelah kanan, berarti dia tidak bisa mendesak yang di sebelah kiri. Artinya A tidak mendesak E. Berarti ini benar. Logam C, nah ini C, dapat mendesak D, benar ya, tapi tidak dapat mendesak A. Betul ya, karena A di sebelah kirinya. Bisa mendesak D, tapi tidak bisa mendesak A. Berarti jawabannya yang 1, 2, 3, 4. Nah, asalkan kita bisa mengurutkan posisi di deret voltanya, anak-anak, untuk jawab ini pasti bisa. Yang lebih kiri mengalami oksidasi, yang lebih kanan mengalami reduksi. Yang kiri bisa mendesak yang kanan, terus yang kiri bisa melindungi yang kanan, dan sebagainya. Baik, ini untuk yang nomor 9. Kita sekarang lanjut yang nomor 10. Untuk nomor 10, ini adalah soal pilihan ganda kompleks yang lebih dari satu jawaban benar gitu nggih. Tapi untuk yang contoh kali ini cuma saya siapkan 3 jawaban. Harusnya nanti ada 4. Nah, kita lihat di sini ada sel volta. Gambarnya sudah detail, sudah lengkap. Apa yang harus kita perhatikan? Yang diperhatikan adalah ini anak-anak. Perbedaan potensial elektrodenya. Ini 0,8, ini 0,34. Berarti di deret volta, Y itu posisinya ada di kirinya X. Berarti yang Y ini mudah mengalami oksidasi, sedangkan yang Y ini mudah mengalami reduksi. Apa dampaknya? Dampaknya adalah terhadap reaksi selnya. Nah, apakah benar potensial selnya adalah 1,26?
Nah, kita tinggal lihat aja. Untuk Y mengalami oksidasi, berarti reaksinya Y berubah menjadi Y2 plus, E0-nya, karena ini adalah E0 reduksi, dia menjadi oksidasi, dibalik posisinya menjadi minus 0,34. Sedangkan yang X apa ini? Mengalami reduksi gitu ya. X2 plus berubah menjadi X, E0-nya nggak berubah, tetap plus 0,8. Sehingga ini kalau kita jumlah, itu adalah plus 0,46. Artinya pernyataan yang ini salah. Bagaimana dengan pernyataan yang kedua? Elektron mengalir dari Y ke X. Nah, kita lihat dari ini. Elektron itu dari oksidasi ke reduksi. Yang oksidasi kan Y. Yang reduksi kan X. Berarti elektron mengalir dari Y ini ke sini, lewat kabel ini, ke sini menuju X. Berarti yang ini datanya adalah benar. Logam X bertindak sebagai anoda. Nah, untuk reaksi itu begini. Yang mengalami oksidasi itu kan ada di anoda. Sedangkan reduksi itu ada di katoda. Untuk memudahkan kan peta ini. Nah, itu ya. Katoda reduksi, anodanya oksidasi. Sehingga kalau kita lihat untuk ini pernyataannya salah. Harusnya yang X itu bertindak sebagai katoda, bukan anoda. Itu adalah untuk yang nomor 10. Perhatikan dengan sama pernyataan yang diberikan, urutkan dulu posisi logamnya, siapa yang lebih kiri, siapa yang lebih kanan, agar bisa mendapatkan pernyataan yang paling benar. Begitu untuk nomor 10. Sekarang kita lanjut nomor 11. Kalau untuk nomor 11, ini adalah tipe soal uraian anak-anak. Untuk tipe soal uraian, nanti berjenjang poinnya. Di sini ada 2 yang ditanyakan. Apa soalnya? Yaitu ada aluminium ditambah dengan HCl, itu bisa membentuk AlCl3 dan H2. Kita setarakan dulu. Cl-nya ganjil kita genapkan, ini 2, ini jadi 6, ini 2, di sini 3. Terus kita cari molnya di sini. Nah, gitu ya. Karena ada massa aluminium. Massanya adalah 5,4, AR-nya 27, berarti ketemunya 0,2 mol. Nah, sekarang ditanyakan untuk yang A adalah massa aluminium klorida. Kita lihat di sini. Nah, molnya dulu. Sebelum kita bisa mencari massa, kita cari molnya. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 2, berarti perbandingan sama. Artinya molnya juga sama, yaitu 0,2. Kalau dicari massanya, tinggal masukkan mol dikali dengan MR-nya dia. Ini 0,2, MR-nya AlCl3 itu kita bisa menghitung. Al itu 27, Cl itu 35,5 kali 3, berarti 71 ditambah 35,5. Ada 5, 6, ini 100, berarti ada 106,5. Kalau dijumlah ketemunya 5, 3, 3, 1, berarti 133,5. Nah, gitu ya. Kalau dikali 2, berarti ini jadi 0, ini jadi 7, ini jadi 26. 26,7 gram. Itu adalah massa dari AlCl3. Nah, sekarang bagaimana dengan volume hidrogen? Kondisinya 0 derajat 1 atmosfer. Ini nama lainnya dari STP. Jadi menggunakan 22,4 volume molar. Kita dapatkan molnya dulu. Saat koefisiennya 2, molnya adalah 0,2. Berarti kalau 3, nolnya adalah berapa? Juga 0,3 kan gitu. Sehingga volumenya 0,3 dikali 22,4. Ini 12, ini 7, ini 6, berarti 6,72. Nah, begitu anak-anak untuk menjawab soal nomor
11. Yang penting bisa membuat persamaan reaksi karena sudah dibantu dengan lengkap. Ada logam aluminium, ada HCl, HLCl3, kemudian H2, tinggal disetarakan, kemudian cari molnya, jawab deh. Udah untuk nomor 2. Nah, sekarang kita masuk di nomor 12. Benar ya? Tadi nomor 11, sekarang nomor 12. Untuk nomor 12 ini terkait dengan bab asam basa. Nah, kalau asam basa, ada reaksi kemungkinan ada 3. Ada pH asam basa, ada pH hidrolisis, ada juga pH buffer. Nah, masuk yang mana? Kita harus dicek satu persatu. Misalkan yang ini. Ada BaOH2 ditambah dengan CH3COOH itu bisa membentuk BaCH3COO ini 2 kali. Tambah dengan H2O ini juga 2. Ini koefisiennya jadi 2. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Ini bertambah, yang di sini berkurang. BaOH-nya mula-mulanya 5 mmol. 5 mmol. Kemudian asamnya 100 dikali 0,2. Berarti 20 mmol. Dapat dari sini ya. 50 dikali 0,1. 100 dikali 0,2. Berarti yang kecil. Di sini 5. Saat koefisiennya 1, di sini koefisien 2. Berarti jadi 10. Di sini 5. Di sini juga 10. Ini habis. Ini ada 10. Ini ada 5. Ada 10. Asam lemah, ada garam. Berarti dia bisa membentuk larutan buffer. Buffernya buffer apa? Karena ada asam lemah, berarti buffer asam. Masukkan H+. Ka, mol asam sisa dibagi dengan mol konjugasinya. Hati-hati yang dipakai adalah ion konjugasi. 2 kali 10 pangkat min 5, mol asamnya ini adalah 10. Lah konjugasinya ini anak-anak, ini ada 2. Nah, berarti 2 kali 5. Nah, gitu ya. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Karena ini kan bisa habis. Sehingga untuk pH bisa kita hitung. Min log 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 2. Nah, ini jawaban akhir. Karena dia sebagai buffer asam. Nah, sekarang kita bisa lanjut untuk yang soal nomor 13. Itu untuk nomor 12. Yang penting bisa membuat persamaan reaksinya, terus masukkan mol yang bereaksi, tentukan siapa yang bersisa, apakah buffer atau hidrolisis atau sebagai asam basa. Ini mudah untuk nomor 12. Lanjut untuk nomor 13. Untuk nomor 13 ini adalah terkait dengan tetapan kesetimbangan. Reaksinya belum setara ya, kita setarakan dulu. N2 ditambah 3H2 bisa membentuk 2NH3. Mula-mula reaksi sisa. Ini 8 mol. Mula-mulanya. Ini 12 mol. Terbentuk 2. Berarti yang di sini bereaksi 2. Berarti kalau koefisien 2, 2. Berarti kalau 3 di sini juga 3. Terus ini berarti 1. Ini 7. Ini 9 karena berkurang ya. Ini 2. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus K. K itu konsentrasi produk, berarti NH3 pangkat 2 dibagi N2 pangkat 1 dan H2-nya pangkat 3. Nah, untungnya di sini volumenya 1, berarti tidak begitu berpengaruh. Ini dibagi 1 tetap 2, pangkat 2 gitu ya. Yang di sini 7 pangkat 1, yang di sini 9 pangkat 3. Nah, kalau kita hitung, ini 4, ini 7, 9 pangkat 3 itu berapa? 81 dikali 3 gitu ya. Dikali 9 kali 9 kali 9. 1 dikali 9. Ini 9. Ini 2. 729. Nah, ini tinggal dihitung aja anak-anak ya. Ketemu berapa hasilnya.
Kalau pas ujian angkanya nggak sulit, ini angkanya cenderung lebih mudah. Itu yang nomor 13. Dapatkan ininya dulu, reaksi keseimbangannya, kemudian mol di kondisi sisa dibagi dengan volume, baru dimasukkan data konsentrasi produk, konsentrasi reaktan dipangkatkan masing-masing koefisiennya. Nah, sekarang nomor 14. Untuk nomor 14, ini berhubungan dengan penyetaraan reaksi redoks. Kalau penyetaraan reaksi redoks, kita bisa menggunakan setengah reaksi, kita juga bisa menggunakan perubahan Bilog. Tapi yang lebih mudah adalah menggunakan perubahan Bilog. Nah, kalau ada senyawa kayak begini, ini kita bisa gunakan ionnya dulu, yaitu sebagai C2O42-. C2O42- ditambah dengan MnO4- harusnya dibuang dulu ya. Ini Mn2+, ditambah CO2. Bilognya kita cari. Di sini bilognya adalah plus 3. Di sini bilognya adalah plus 4. Di sini plus 7. Di sini plus 2. Nah, perubahannya ini yang berubah. Nah, ini juga berubah. Kurang turun. Nah, berapa perubahannya? 2 kali 3, D-nya ada 2 ya. Di sini D-nya masih ada. Ini berarti dikali 2 dulu. Sehingga kita dapatkan perubahannya. 2 kali 3 adalah 6. 2 kali 4 adalah 8. Berarti selisihnya di sini 2. Sedangkan yang ini selisihnya adalah 5. Berarti yang di sini dikali 5, yang di sini dikali 2. Kali bilang. Sehingga koefisiennya berubah menjadi 5 C2O42- ditambah 2 Mn2+, Mn4- ya. Salah. Ini 2 Mn2+ ditambah dengan 10 CO2. Sebelah kiri oksigennya ada 20 ditambah 8 berarti 28. Sini sudah ada 10. Berarti di sini masih kurang 8 H2O. Dan di sini ditambah dengan 16 H. Insya Allah ini sudah sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa mol MnO4 untuk mengoksidasi 5 mol. Nah, ininya 5 mol. Yang di sini berapa? Nah, pakai perbandingan koefisien aja. Berarti 2/5, koefisiennya ini dibanding ini ya, dikali dengan molnya. Dikali dengan 5, berarti sama dengan 2. Yang penting bisa menyetarakan, insya Allah bisa menjawab ini. Pakai perbandingan koefisien. Caranya terserah anak-anak, boleh pakai setengah reaksi, boleh pakai perubahan Bilog, manapun boleh. Yang penting benar. Mana yang dikuasai itu nomor 4. Nah, terakhir untuk soal nomor 15, ini adalah terkait dengan elektrolisis ya. Kalau elektrolisis, Allah lebih cepat jawabnya. Ada AgNO3, karena disuruh mencari, harus kita cari reaksinya dulu. Ag+ ditambah dengan NO3-, elektrodenya C. Berarti kalau C ini bersifat inert, dia tidak ikut-ikut bereaksi. Di katode, berarti Ag+ langsung direduksi. Ag+ ditambah elektron langsung menjadi Ag. Anodanya, karena dia inert, kita lihat anionnya. Anionnya sisa oksi, berarti di sini H2O yang dioksidasi. Menjadi H+, ditambah O2. Ini 2, ini 4, ini 4 elektron. Sehingga ini dikali 4, ini dikali 1. Hasil akhirnya 4 Ag+ ditambah 2 H2O membentuk 4 Ag ditambah O2 dan 4 H. Pertanyaannya adalah gas yang dihasilkan, berarti oksigennya ini. Nah, kita dapatkan ini molnya.
molnya, itu masanya dari reaksi adalah 0,108, HR-nya 108, berarti ini 0,001. Nah, berarti molnya ini berapa? Kalau 4, 0,001, berarti ini seperempatnya molnya. Seperempat dikali 0,001. Sehingga volumenya ini 0,001 per 4 dikali dengan 22, nah ketemu sekian liter. Nah, itu ya caranya. Asalkan kita bisa mendapatkan persamaan reaksi setaranya sebagai persamaan hidrolisis, didapatkan perbandingan molnya, kita juga akan bisa menghitung volumenya. Volume gas maksudnya. Kita juga bisa menghitung pH-nya jika ditanyakan, tergantung kondisi atau pertanyaan yang diberikan. Nah, itu anak-anak untuk pembahasan latihan soal USP, prediksi soal USP. Tolong dipelajari sebaik mungkin. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.